Ya pemirsa, sejak akhir tahun 2025 hingga awal tahun 2026, musim hujan selalu menjadi tantangan berulang. Salah satu solusi ilmiah untuk memitigasi bencana banjir dan memecah intensitas hujan seperti yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta adalah melakukan modifikasi cuaca. Lantas bagaimana hasilnya? Berapa biayanya, pun berhasil, sampai kapan harus dilakukan. Kita akan ulas dalam segmen ini pemirsa, dimulai dengan slide yang pertama. Kita melihat langsung ya, melansir dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, laporan prediksi curah hujan kumulatif bulanan deterministik sepanjang tahun 2026 atau Januari 2026 maksud kami, atau dalam bahasa sederhananya pemirsa adalah prediksi curah hujan oleh BMKG selama bulan Januari 2026. Kalau kita lihat memang intensitas hujan dalam satuan milimeter nih ya, berdasarkan warna yaitu warna kuning hingga hijau tua sebenarnya masuk dalam intensitas menengah hingga sangat tinggi. Dan maka hampir kalau kita melihat di sini ya pemirsa, bahwa hampir seluruh di wilayah di Indonesia ini pada musim penghujan, termasuk di Provinsi DKI Jakarta dan yang mengalami potensi curah hujan yang tinggi. Nah tentu bagi Anda ya pemirsa yang berdomisili di Jakarta maupun sekitarnya bisa merasakan bahwa prediksi ini tepat sasaran. Karena selama kurang lebih 2 minggu terakhir, ibu kota Jakarta kerap diguyur hujan, bahkan sejak kemarin malam hingga pagi ini 18 Januari 2026. Karena berdasarkan pemetaannya dilakukan, berdasarkan informasi dari yang dilansir oleh BMKG nih pemirsa, di wilayah Provinsi Jakarta, Kepulauan Seribu DKI diprediksi masuk wilayah hujan kategori menengah, di mana dengan satuan 100 hingga 300 mm per bulan, sedangkan di wilayah Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur, dan Pusat masuk dalam prediksi wilayah curah hujan kategori tinggi, yaitu sekitar 300 hingga 500 mm per bulan. Maka patut diwaspadai pemirsa, bahkan pada hari ini ya sejumlah wilayah masih dilanda banjir. Lalu bagaimana langkah untuk memitigasi ini? Tentunya kita melihat langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama BPBD DKI Jakarta adalah dengan melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Dan seperti yang diketahui ya pemirsa, bahwa operasi modifikasi cuaca ini merupakan penyemayan natrium klorida atau NaCl di awan, adalah upaya untuk sekali lagi memperjelas memecah titik turunnya hujan ya, bukan menghilangkan secara menyeluruh. Dan biasa titik hujan itu diturunkan, difokuskan di laut. Nah, BPBD DKI Jakarta ini juga sudah berkonsultasi dengan BMKG, diimbau untuk lebih antisipatif nih. Bahkan hingga akhir Januari 2026, meski puncak dari intensitas turunnya hujan diperkirakan selesai pada tanggal 20 Januari 2026. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut ada bentuk kalkulasi anggaran yang dilakukan untuk melakukan modifikasi cuaca. Jadi awalnya pemirsa, bahwa pada tahun 2026 ini sempat dianggarkan sekitar 7 miliar rupiah. Dan pada awal hingga pertengahan tahun ini dialokasikan dari kalkulasi awalnya 7 miliar rupiah ini, tentu dia akan terjadi peningkatan hingga 31 miliar rupiah. Namun sebagai catatan nih, karena melihat dinamismenya cuaca ini, 31 miliar rupiah ini merupakan anggaran yang dialokasikan untuk sepanjang tahun untuk mengantisipasi hujan. Tetapi juga nanti tidak hanya di bagian hujan di awal tahun, tetapi juga operasi modifikasi cuaca ataupun serupanya dengan anggaran yang diperkirakan sampai 31 miliar hingga akhir tahun nanti akan juga digunakan ketika memasuki musim kemarau di pertengahan tahun, hingga nantinya jelang musim penghujan lagi di akhir tahun jika perlunya ada OMC untuk mengantisipasi banjir. Namun para stakeholders juga telah menjamin pemirsa bahwa informasinya adalah menegaskan total anggaran sebesar diperkirakan mencapai 31 miliar rupiah ini tidak akan dipaksakan untuk terserap sepenuhnya. Apabila situasi dirasa cukup kondusif, maka OMC tidak akan dilakukan. Nah, kita berbicara mengenai titik-titik mana saja yang berpotensi untuk dieksekusikan atau diberlakukan operasi modifikasi cuaca. Kalau kita bicara nanti ya pemirsa, ini merupakan titik-titik rawan Jakarta Raya atau Jabodetabek yang kerap menjadi wilayah penyumbang, di mana secara teknis bahwa dari tanggal 16 sampai 22 Januari 2026 ini akan dilakukan OMC. Lalu tidak hanya Jakarta sebenarnya, melainkan ada beberapa wilayah penyangga lainnya. Seperti kita lihat di sini ya pemirsa, bahwa ada sebagian daripada wilayah Provinsi Jawa Barat. Ada juga beberapa wilayah dari Provinsi Banten, yaitu Tangerang Raya. Dan tentunya adalah wilayah-wilayah di Jakarta. Dan nantinya di wilayah-wilayah ini pemirsa atau besaran maksud kami dari NaCl yang nanti akan digunakan untuk disemai di atas awan itu akan berkisar 800 kg hingga 1 ton, tergantung kepada intensitas hujan yang ingin dipecah. Lalu bagaimana dengan OMC ini pemirsa? Sebenarnya kita melihat bahwa Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga sudah angkat bicara. Karena dari kalkulasi dan kajian yang telah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, biaya operasi modifikasi cuaca ini dapat dikatakan lebih efisien dibandingkan menanggung kerugian ekonomi akibat banjir yang melanda wilayah Jakarta. Bahkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengatakan Pemprov sudah menganggarkan dalam waktu 30 hari per 15 Januari 2026 lalu. Dan apabila perlu dilakukan setiap hari, maka akan
dilakukan. Maka pertanyaan selanjutnya untuk kita saksikan bersama pemirsa, bagaimana dengan hasil daripada OMC ini berkaitan dengan menangkal dampak daripada hujan ataupun memecah hujan dan menurunkan hujan di wilayah laut. Kita melihat bahwa dilansir dari data yang disampaikan oleh BPBD DKI Jakarta ya, kita lihat bahwa data ini menyajikan bagaimana upaya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca ini dapat diyakini sebagai bentuk klaim hujannya turun tapi banjirnya juga cepat surut. Karena kalau kita melansir dari data BPBD DKI Jakarta, kita ingat ya pada tanggal 13 Januari 2026 lalu atau di sekitar awal minggu ini sempat terjadi juga hujan dan berdampak kepada banjir. Pantauannya diberikan nih pemirsa dari 3 pukul dipantau begitu ya, bahwa pada paruh pagi ke siang hari terlapor dari website ini bahwa ada 28 RT dan 6 ruas jalan terdampak dan ada 15 jalan yang sempat tergenang lalu kemudian surut. Di tengah hari pemirsa pada sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah mengalami surut yang begitu signifikan sehingga diklaim bahwa total hanya tinggal 4 RT pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, dan dipantau pada pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat pada tanggal 13, semua wilayah di Jakarta sudah surut total. Maka nantinya kita melihat dalam termin waktu sekarang kita melihat bagaimana operasi modifikasi cuaca tersebut masih dilakukan. Apakah nanti hari ini sehingga berapa hari ke depan kita melihat bahwa penanganan banjir ini juga dapat terjadi penyurutan yang lebih cepat. Maka pemirsa tidak hanya juga kita berbicara soal Jakarta dan kembali kita akan melihat selain Provinsi Jakarta daerah mana saja yang berpotensi mengalami hujan, terutama kita akan menyoroti wilayah yang masuk ke dalam kategori intensitas tinggi hingga sangat tinggi dengan potensi curah hujan antara 300 atau bahkan lebih dari 500 mm. Nah, sebagian besar kita melihat ya pemirsa bahwa wilayah Jawa dan Bali ini masih diperkirakan turun hujan hingga tinggi hingga saat tinggi. Namun bergeser sedikit di wilayah NTB dan juga NTT, intensitasnya ini masih di wilayah atau mungkin masuk dalam kategori menengah hingga tinggi. Sedangkan kita melihat sedikit ke bagian atas di mana wilayah Sulawesi ini ada juga yang rendah tapi ada juga yang tinggi. Lalu di wilayah Kalimantan sedikit bergeser ya pemirsa bahwa Kalimantan ini masuk dalam kategori atau mungkin perakiraan menengah tinggi, begitupun juga kalau kita lihat di wilayah ujung timur Indonesia sana, di mana wilayah sekitar wilayah Maluku dan Papua juga mengalami yang sama, itu menengah hingga tinggi. Dan tentu pemirsa yang tidak kalah menarik adalah bagaimana kita memantau di wilayah Sumatera sebenarnya. Terutama jadi atensi kita adalah berkaitan juga dengan bencana alam yang sempat terjadi, yaitu bagaimana dengan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang mayoritas kalau misalkan kita lihat ini sudah memasuki intensitas menengah. Dan itulah tadi pemirsa ulasan kami seputar operasi modifikasi cuaca sebagai langkah untuk memitigasi banjir dan menghalau intensitas hujan. Meski demikian tidak hanya terpatok dengan OMC, tentu kita berharap pemerintah daerah tetap fokus melakukan pembenahan sumber daya air, baik itu normalisasi sungai, pembenahan drainase, pembersihan sampah hingga menjaga lingkungan lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.